Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 37. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara dengungan yang keras pun terdengar, dan tanah di tempat ini bergetar tanpa henti. Banyak individu kuat dari suku Martin Langit tercengang ketika mereka melihat bahwa tanah di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi tandus, dan mereka juga bisa merasakan bahwa ada gelombang energi besar yang telah mengalir di bawah tanah. Hal ini seperti puluhan ribu naga yang telah merayap dan menuju ke tempat yang sama, di mana sebenarnya tempat itu merupakan tempat Lindong berdiri. Tiba-tiba saja, peng! Tanah di bawah kaki Lindong kini telah terbelah ketika Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat. Selanjutnya, semua orang menjadi tercengang karena mereka melihat pilar cahaya energi yang besar telah benar-benar muncul dari bawah tanah sampai pada akhirnya menerobos ke awan. Sementara Lindong pada saat ini berada di dalam pilar itu. Sejumlah energi yang sangat besar menyerupai lautan menyembur dari dalam tubuhnya secara instan. Hanya dalam waktu sekejap saja, tubuh dari Lindong sekarang telah membengkak menjadi 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Dan pada saat ini, Lindong masih merasakan sebuah ketidaknyamanan meski dirinya memiliki tulang naga primal. Karena sebenarnya energi yang telah dia serap merupakan energi yang benar-benar megah, dan hal itu sangat menakutkan. Bahkan Lindong kali ini merasa tubuhnya sangat sesak. Rambut hitam dari Lindong telah acak-acakan, sementara kilatan ungu emas dalam tatapan matanya telah menjadi lebih padat. Ketika Lindong menarik nafas dan menghembuskannya, 2 naga udara kali ini telah berkelok-kelok dan juga bergoyang-goyang. Aura yang sangat menakutkan benar-benar menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong seperti badai tornado. Hal itu dalam sekejap saja langsung bergerak dengan cepat, karena ini merupakan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar yang merupakan seni bela diri mendalam dari tablet kesunyian besar. Secara bertahap akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa ketika pertumbuhan level Lindong menjadi lebih kuat. Di masa lalu ketika Lindong menggunakannya, dia hanya bisa mengubah area dalam beberapa ratus kilometer menjadi tanah yang tandus. Namun saat ini Lindong bisa mengubah tanah dalam radius ribuan kilometer menjadi sangat tandus hanya dalam waktu singkat. Karena kitab suci penghancuran besar masih merupakan kitab yang sombong seperti biasanya. Sambil memandangi Lindong yang auranya telah melonjak, penghinaan di sudut mulut dari Hao Jiuyu kali ini telah menghilang, dan dia kemudian berkata, "Sebenarnya kamu memang memiliki kemampuan." Bocah di panggung kematian mendalam tingkat lanjutan telah benar-benar memberiku banyak kejutan. Melihat perkembangan dari Lindong ini, sudah cukup bagi seorang Hao Jiuyu untuk menganggapnya serius. Secara perlahan, Hao Jiuyu mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Namun, aku bertanya-tanya berapa banyak seranganku yang bisa kamu tangani." Ketika Hao Jiuyu mengepalkan tangan ini, tato bunga iblis ilusi abadi yang ada di lengannya telah mekar sepenuhnya. Penampilan misterius dan juga jahat kali ini telah ditunjukkan oleh Hao Jiuyu yang dipenuhi dengan aroma kematian. Lindong pun maju 1 langkah, dan raungan naga yang cukup menakutkan kali terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, banyak tato naga ungu emas bersiul ke arah depan yang kemudian memutari tubuh Lindong. Dengan bantuan dari kitab suci penghancuran besar, Lindong kali ini benar-benar mampu membentuk 800 tato naga ungu emas yang kali ini semuanya mengelilingi tubuh dari Lindong. Cahaya ungu emas yang mereka pancarkan benar-benar sangat cerah seperti matahari. Kekuatan yang sangat menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kali ini benar-benar telah muncul dari seorang Lindong. Tatapan mata ungu emas milik Lindong menatap tajam ke arah Hao Jiuyu. Saat berikutnya, sayap naga yang ada di punggung Lindong kali ini telah mengepak. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong pun menghilang
dan pergerakannya menjadi sangat cepat. Faktanya, bahkan seorang ahli di tahap samsara hanya bisa melihat kilatan cahaya ketika Lindong melintas di langit. Dimanapun Lindong lewat, maka tempat itu akan sangat terdistorsi, dan garis ungu emas kali ini juga telah muncul. Ketika Hao Juyu melihat cahaya ungu emas melesat dengan cepat ke arahnya, pupil mata dari Hao Juyu kali ini telah menyusut. Segera setelah itu, dia pun berteriak seperti binatang buas. Hal ini dilakukan oleh Hao Juyu sambil mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan ke arah depan. Aura iblis jahat yang cukup mengerikan tersapu dari lengan hitamnya, yang kemudian berubah menjadi bunga hitam di tinju Hao Juyu. Saat bunga itu perlahan berputar, sebuah riak energi yang cukup menakutkan juga terpancar dari dalamnya. Detik berikutnya, beng! Benturan yang keras pun terjadi antara tinju Hao Juyu dan juga tubuh Lindong yang sudah berubah menjadi cahaya ungu emas. Udara yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja tampak membeku akibat tabrakan ini. Segera setelah itu, sinar cahaya yang sangat terang seperti matahari tiba-tiba saja mekar di langit, sebelum pada akhirnya gelombang serangan energi yang tidak terlukiskan kini telah menyapu seperti badai. Faktanya, seluruh langit di tempat ini benar-benar telah dirusak oleh tabrakan antara Lindong dan juga Hao Juyu. Seluruh anggota suku Martin Langit yang tidak terhitung jumlahnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat pada riak energi yang sangat menakutkan tersebar di langit. Karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Lindong yang hanya berada di tahap kematian mendalam benar-benar mampu mendorong Hao Juyu sampai sejauh itu. Di tengah tatapan mata dari banyaknya penonton yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, tiba-tiba saja dua sosok telah melesat keluar dari dalam sinar cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, keduanya pun terhuyung mundur. Jelas pada saat ini Hao Juyu dan juga Lindong, mereka telah terluka akibat bentrokan sebelumnya. Lindong yang telah terlempar kali ini menginjakkan kakinya dengan erat, baru kemudian dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Lengan dari Lindong bergetar ketika sebuah energi liar dan juga ganas menyerang tubuhnya, dan energi itu berusaha menembus tubuh dari Lindong untuk memberikan luka padanya. Namun, Lindong hanya bisa mendengus dingin ketika melawan energi liar dan juga keras ini. Dalam sekejap saja, Lindong mengedarkan kekuatan pelahapnya dan dia langsung menelan energi itu. Setelahnya, Lindong mengangkat kepala untuk melihat ke arah Hao Juyu yang pada saat ini tubuhnya sudah berjarak cukup jauh dari Lindong berada. Penampilan dari Hao Juyu sendiri juga cukup mengerikan. Tidak hanya pakaian di tubuhnya yang telah hancur karena ledakan, tapi ada juga darah yang telah merembes keluar dari lengan iblisnya. Selain itu, simbol bunga iblis ilusi abadi yang ada di lengan hitamnya kali ini telah meredup secara signifikan. Jelas Hao Juyu tidak mendapatkan banyak keuntungan di dalam bentrokan dengan Lindong. Ekspresi yang ganas dan juga brutal kini telah terpancar jelas dari raut wajah Hao Juyu, yang kemudian sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Lindong, kau benar-benar jabingan." Meskipun darah telah menetes di lengannya, dengan cepat darah itu diserap kembali ke dalam tubuhnya, dan luka yang ada di lengan iblisnya kini telah berangsur-angsur sembuh. Tatapan mata dari Hao Juyu telah dipenuhi oleh amarah karena dia tidak menyangka bahwa Lindong akan membuatnya menderita ketika melakukan pertarungan ini. Rasa sakit yang hebat di lengan Lindong berangsur-angsur telah menghilang. Dia pun menatap tajam pada Hao Juyu sambil berkata, "Sepertinya kau tidak sekuat yang aku kira." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Hao Juyu hanya bisa tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa mengalahkanku hanya dengan teknik seperti itu?" Jelas Hao Juyu mengetahui bahwa teknik yang digunakan Lindong saat ini tidak akan mampu bertahan selamanya. Oleh karena itu, setelah kekuatannya ini menghilang, maka Lindong tidak akan memiliki kemampuan lagi untuk bisa mengalahkan Hao Juyu. Mendengar ucapan dari Hao Juyu itu, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggodanya.
Aku sebenarnya tidak tertarik untuk mengalahkan dirimu. Yang perlu aku lakukan hanyalah menahanmu di tempat ini dan kemudian menunggu kelompok dari Xiao Diao untuk bisa memecahkan formasi. Setelah itu, kau pasti akan mati." Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Hao Juyu menyusut. Dia kemudian buru-buru menoleh pada puncak pegunungan. Hal ini dilakukan oleh Hao Juyu sambil berkata, "Kau..." Baru kemudian Hao Juyu menyadari bahwa sebenarnya para ahli dari suku Martin Langit bersamaan dengan Xiao Diao kini telah benar-benar dekat dengan 69 puncak gunung. Setelah kelompok dari Xiao Diao ini mampu menghancurkan formasi yang telah dibentuk dari bunga iblis ilusi abadi, maka seluruh individu kuat yang ada di dalam suku Martin Langit ini tidak akan lagi terikat. Pada saat itu, mereka kemungkinan akan melakukan serangan secara bersamaan. Dan hal ini membuat nasib dari Hao Juyu akan sangat menyedihkan. Terlebih lagi, jika rencana ini gagal, kemungkinan dua Raja Yimo ilusi itu akan benar-benar membunuh Hao Juyu. Ketika menyadari hal ini, tatapan mata dari Hao Juyu telah berubah menjadi cukup suram. Yang kemudian dia berkata, "Lindong, sebenarnya kamu hanyalah menghalangi diriku di tempat ini." Hao Juyu tahu jika dirinya membiarkan Lindong terus menahan dia terlalu lama di tempat ini, maka rencana mereka pasti akan gagal total. Menyadari hal ini, Hao Juyu pun segera berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu berlarut-larut lebih jauh di dalam pertarungan ini." Setelah mengatakan hal itu, ekspresi yang cukup kejam melintas dalam tatapan mata Hao Juyu. Kedua tangannya segera membentuk sebuah segel, yang kemudian tubuh dari Hao Juyu secara perlahan mulai membengkak. Detik berikutnya, tubuh dari Hao Juyu benar-benar meledak di depan tatapan mata Lindong yang cukup tercengang. Lindong yang melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut, yang kemudian berkata, sebenarnya Hao Juyu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Setelah Hao Juyu menghancurkan tubuhnya sendiri, Lindong merasa ada sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Lindong segera berkata, ada yang tidak beres dengan Hao Juyu. Segera setelah itu Lindong memusatkan perhatiannya, dan dia bisa melihat aroma halusinasi yang sebenarnya telah menyebar di udara kini mulai berkumpul kembali menuju suatu tempat dari segala arah. Detik berikutnya, suara seram dari Hao Juyu pada saat ini bergema di langit. Ketika aroma halusinasi itu telah sepenuhnya berkumpul, "Bocah, kau benar-benar telah memaksa tanganku. Hal ini adalah suatu kehormatan bagimu untuk bisa dibunuh menggunakan teknik ini." Mendengar ucapan dari Hao Juyu itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia segera mengepalkan tinjunya sebelum pada akhirnya 800 tato naga ungu emas kembali melonjak di sekujur tubuh Lindong. Suara dari Hao Juyu kini kembali bergema di langit. Tubuh iblis bunga ilusi abadi. Setelah suara ini terdengar, kabut darah yang awalnya tersebar benar-benar telah berkumpul. Setelah itu aroma halusinasi hitam kali ini telah benar-benar menyatu bersamaan dengan kabut darah itu. Semakin banyak aroma halusinasi yang menyebar. Segera setelah itu, seluruh anggota suku Martin Langit menjadi sangat tercengang ketika mereka bisa melihat bunga hitam raksasa yang besarnya puluhan ribu kaki. Yang kali ini, bunga itu sendiri memiliki bekas darah yang telah muncul di langit di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bunga hitam raksasa itu pun memanjangkan daunnya. Saat ini, tubuh dari Hao Juyu telah benar-benar berubah menjadi bunga iblis ilusi abadi raksasa. Tanaman merambat yang tidak terhitung jumlahnya telah menari-nari seperti naga beracun. Sementara aroma halusinasi berwarna hitam yang cukup pekat juga telah berubah menjadi kabut yang mengelilingi seluruh tubuh dari Hao Juyu saat ini. Hal itu membuat pemandangannya menjadi cukup aneh. Bunga hitam raksasa itu pun bergoyang sebelum akhirnya suara tawa dari Hao Juyu bergema di tempat ini. Haha, bagaimana dengan ini? Sekarang bagaimana caramu untuk bisa melawanku? Setelah mengatakan hal ini,
tubuh bunga raksasa dari Hao Juyu mengayunkan salah satu tanaman merambatnya, dan hal itu langsung membuat tanah yang ada di tempat ini terbelah. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat banyak orang bergidik dan mereka terlihat sangat ketakutan. Sementara ekspresi di raut wajah Lindong sendiri telah berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat pada Hao Juyu yang telah berubah bentuk menjadi bunga iblis ilusi abadi raksasa. Segera setelah itu Lindong mengerutkan keningnya karena dia menyadari bahwa sepertinya kekuatan Hao Juyu kali ini telah meningkat pesat. Lebih jauh lagi, tubuh asli dari Hao Juyu benar-benar telah tersembunyi di dalam bunga raksasa itu, dan tidak mungkin bagi Lindong untuk bisa menemukan tubuh aslinya. Oleh karena itu, melakukan serangan secara acak adalah sesuatu yang tidak berguna, dan hal ini hanya akan menguras kekuatan dari Lindong. Pada saat ini Hao Juyu melihat keraguan di raut wajah Lindong. Dia tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, tanaman merambatnya melesat ke segala arah. Namun hal ini tidak menargetkan Lindong. Sebaliknya, tanaman-tanaman itu mengejar kelompok dari Xiao Diao yang mencoba untuk menghancurkan formasi bunga iblis ilusi abadi. Serangan dadakan ini mengejutkan kelompok dari Xiao Diao. Namun untungnya, mereka semua adalah elit dari suku Martin Langit. Dengan serangan ini, mereka tidak menderita luka apapun. Namun, sebenarnya serangannya diluncurkan Hao Juyu telah memperlambat kecepatan mereka. Ketika Lindong melihat adegan ini, tatapan matanya telah berubah menjadi cukup gelap. Kemudian Lindong menginjak udara kosong dan tubuhnya telah berubah menjadi warna giok. Tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong telah menggeliat, seolah-olah naga kuno akan segera bangkit dari dalam tubuh Lindong. Raungan naga yang cukup rendah kali ini terus bergema di dalam tubuh Lindong, sebelum pada akhirnya Lindong mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan kekuatan di dalam tubuhnya telah didorong hingga batas tertinggi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 800 tato naga ungu emas milik Lindong kali ini telah bertambah, dan jumlahnya menjadi 1000. Beberapa darah kini telah muncul di kulit dari Lindong ketika dia benar-benar mengeluarkan 1000 tato naga ungu emas. Jelas hal ini adalah jumlah maksimal yang bisa dibentuk dengan tubuh Lindong sekarang. Setelah terbentuknya 1000 tato naga ungu emas, Lindong kemudian berkata, "Aku sebenarnya harus membayar harga yang mahal ini." Tatapan mata dari Lindong telah benar-benar menyala ketika dia melihat pada bunga hitam raksasa di kejauhan. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong terbang dengan sangat cepat. 1000 tato naga ungu emas kali ini telah dilonjakkan oleh Lindong ke arah depan. Hal itu membawa suara auman naga yang menggetarkan seluruh tempat ini. Kali ini Xiao Diao mengepalkan tangannya, yang kemudian cahaya ungu hitam melintas keluar dari dalam tangan Xiao Diao dalam sekejap saja. Hal itu memotong tanaman merambat yang hendak menyerang dirinya. Setelah tanaman ini berhasil disingkirkan, seseorang yang berdiri di samping dari Xiao Diao. Mereka melihat pada pertarungan dahsyat yang terjadi antara Lindong dan juga Hao Juyu. Dia pun berkomentar dengan nada suara yang cukup takjub serta kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Saudara Lindong, dia sebenarnya mampu mendorong Hao Juyu sampai sedemikian rupa karena mereka semua sangat terkejut dengan fakta bahwa Lindong mampu menahan Hao Juyu untuk waktu yang sangat lama. Bagaimanapun juga, serangan-serangan yang dikeluarkan oleh Hao Juyu itu semuanya adalah serangan yang cukup hebat. Faktanya, fluktuasi yang dipancarkan dari bunga hitam raksasa saat ini telah bergoyang-goyang, menyebabkan kulit dan juga kepala banyak orang menjadi sedikit mati rasa. Melihat keterkejutan dua orang yang ada di sebelahnya, Xiao Diao pun kembali berkata, "Ayo, kita harus segera bergegas." Setelah Xiao Diao mengatakan hal ini, cahaya putih yang melintas di tangannya ini telah benar-benar menyebarkan aroma halusinasi yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, bunga iblis ilusi abadi telah muncul dalam sekejap saja di atas puncak gunung terdekat dari Xiao Diao. Sambil memandangi bunga iblis ilusi abadi itu,
Xiao Diao pun menarik nafas dengan lega lalu mengatakan, "Aku telah menemukannya. Siapkan perintah setelah semua orang mencapai target masing-masing, karena kita semua harus bertindak secara serempak untuk mencabut bunga iblis ilusi abadi ini." Dua pria yang ada di sebelah Xiao Diao buru-buru menjawabnya, "Baiklah." Segera setelah itu, mereka pun mengepalkan tangan. Sebelum pada akhirnya jimat bercahaya kini telah muncul. Salah seorang pria yang ada di sebelah Xiao Diao kali ini menarik nafas dengan pelan sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Sekarang kita hanya bisa berharap pada saudara Lindong untuk menahan Hao Jiuyu lebih lama lagi, karena pada saat ini mereka semua sedang berada di dalam titik paling kritis. Jika diberikan waktu, maka mereka akan bisa menghapuskan seluruh formasi bunga iblis ilusi abadi yang ada di tempat ini. Dan persyaratannya, Hao Jiuyu tidak boleh mengganggu mereka. Jika tidak, maka peluang untuk bisa menghapus bunga iblis ilusi abadi pada saat yang bersamaan akan digagalkan. Jika sampai hal itu terjadi, maka formasi ini kemungkinan akan segera meledak dan menimbulkan kekacauan. Pada saat itu, meskipun formasinya telah dirusak, tapi aroma halusinasi yang dihasilkan akan membawa masalah bagi banyak orang di dalam tempat ini. Jika hal itu benar-benar terjadi, aroma halusinasinya akan semakin menguat. Di saat yang bersamaan, tubuh dari Hao Jiuyu pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, mereka semua harus bisa menghancurkan formasi ini sesegera mungkin supaya bisa meringankan beban dari Lindong. Xiao Diao kali ini hanya melihat pada Lindong yang telah dikelilingi 1000 tato naga ungu emas dan tubuhnya bergerak dengan cepat untuk melakukan serangan pada Hao Jiuyu. Hal ini membuat Xiao Diao tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dirinya segera berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Semuanya bersiaplah untuk bertindak." Setelah Xiao Diao mengatakan hal ini, jimat penghancur iblis yang ada di tangannya mulai memancarkan cahaya putih yang terang. Karena tidak ada gunanya mengkhawatirkan pertarungan Lindong dan juga Hao Jiuyu. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah benar-benar menghancurkan formasi dari bunga iblis ilusi abadi. Jika sampai gagal, maka perjuangan Lindong sebelumnya yang menahan pergerakan dari Hao Jiuyu akan sia-sia. Kembali ke pertarungan antara Lindong dengan Hao Jiuyu. Kali ini Hao Jiuyu pun tertawa dengan nada suara yang cukup keras, kemudian berkata, "Haha, aura di dalam tubuhmu memang cukup kuat, namun dirimu saat ini hanyalah seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta." Setelah mengatakan hal ini, tanaman merambat yang tidak terhitung jumlahnya telah diluncurkan oleh Hao Jiuyu ke arah depan. Mereka semua adalah tanaman yang beracun yang kali ini telah berkumpul sampai membuat matahari di tempat ini cahayanya meredup. Pada akhirnya, hal itu segera menghantam tubuh Lindong yang telah menyerbu bersamaan dengan 1000 tato naga ungu emas. Ledakan yang keras pun terdengar karena tabrakan yang terjadi itu seperti dua meteor yang cukup mengerikan. Karena pada saat ini keduanya telah melepaskan kekuatan yang paling menakutkan. Tanah yang berada di bawah pertarungan antara Lindong dengan Hao Jiuyu kali ini telah benar-benar hancur. Banyak ahli dari suku Martin Langit mereka buru-buru berpencar karena takut terseret di dalam pertarungan yang cukup mengerikan itu. Tato naga ungu emas di tubuh Lindong sepenuhnya telah runtuh ketika melakukan tabrakan ganas. Sementara itu, tanaman merambat dari Hao Jiuyu kali ini juga telah berubah menjadi cairan hitam. Sebelum pada akhirnya, hal itu menimbulkan suara teriakan tajam yang bergema di langit. Tabrakan antara tubuh dari Lindong dan juga tanaman merambat Hao Jiuyu kali ini masih terus mendorong satu sama lain dan tidak ada yang mau mengalah. Hal ini benar-benar menimbulkan banyak suara ledakan yang terus bergema di langit. Kekuatan dari Lindong dan juga Hao Jiuyu kini telah terkuras akibat tabrakan yang mereka lakukan ini. Ketika melihat kebuntuan di dalam tabrakan ini sendiri, Hao Jiuyu segera tertawa sambil berkata pada Lindong, "Haha, jadi bagaimana jika kekuatanmu bisa melonjak untuk sementara? Berapa kali kau bisa menggunakan gerakan seperti itu?" Karena saat ini jelas Lindong adalah orang yang dirugikan
di dalam pertempuran tentang ketahanan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dan membuat tato naga ungu emas bukanlah tugas yang mudah bagi Lindong saat ini. Selain itu, Hao Jiuyu adalah orang yang berada di tahap samsara dengan bantuan dari formasi yang ada di tempat ini. Jelas hal itu menjadi sesuatu yang sulit bagi Lindong untuk bisa keluar menjadi pemenang di dalam pertarungan ini. Ekspresi Lindong masih acuh tidak acuh ketika dia mendengar ucapan dari Hao Jiuyu. Lindong sekarang telah benar-benar memanggil semua kekuatan di dalam tubuhnya yang telah dia kumpulkan menggunakan kitab suci penghancuran besar, dan secara bertahap telah dikonsumsi di dalam bentrokan ini dengan Hao Jiuyu. Tato naga ungu emas di dalam tubuhnya kembali dikeluarkan. Tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, "Kalau begini terus, kamu tidak akan bisa bertahan lama di dalam bentrokan ini." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun segera mengatakan, "Aku tidak punya pilihan lain. Kelompok dari Xiaodia itu membutuhkan waktu lebih banyak." Yan pun pada saat ini kembali berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Hao Jiuyu itu bisa meminjam kekuatan dari formasi bunga iblis ilusi abadi di tempat ini. Meskipun tubuh bunga iblis ilusi abadinya itu cukup kuat, namun sebenarnya dia juga memiliki kelemahan. Artinya, itu menyebabkan tubuh asli dari Hao Jiuyu pada saat ini menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, selama kau bisa menemukan tubuh aslinya, maka kamu akan bisa melukainya dengan serius." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong pun mengatakan, "Menemukan tubuh aslinya?" Pada saat ini Lindong langsung menyipitkan tatapan matanya dan menyapu pada bunga raksasa yang ada di hadapannya. Kemudian Lindong mencoba menyelidiki seluruh bagian dari bunga ini, tapi pada akhirnya dia tetap gagal untuk menemukan tubuh asli dari Hao Jiuyu. Karena sekarang Hao Jiuyu yang menyadari kelemahannya, dia benar-benar bisa menyembunyikan tubuh aslinya dengan baik. Ketika Lindong gagal memindai untuk menemukan tubuh asli dari Hao Jiuyu, Yan pun pada saat ini berkata, "Energi mental yang kau miliki itu belum naik ke level Grandmaster Simbol. Oleh karena itu, secara alami kau tidak akan bisa menyelidiki tubuh dari Hao Jiuyu yang bersembunyi di dalam bunga itu. Namun, kau masih memiliki batu simbol leluhur dan benda-benda suci lainnya di dalam tubuhmu yang cukup sensitif dengan kekuatan Yimo. Dirimu hanya perlu mencoba untuk menggunakan benda-benda ini." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong tersenyum lalu mengatakan, "Batu simbol leluhur ya?" Segera setelah itu, dengan pikirannya, Lindong memanggil batu simbol leluhur. Cahaya hitam dan juga cahaya petir pada saat ini tiba-tiba saja melonjak di dalam tatapan mata Lindong. Samar-samar, hal itu segera berubah menjadi dua simbol kuno. Pada saat mengaktifkan mata ini, dunia yang ada di hadapan Lindong sepertinya telah berubah. Bunga hitam raksasa secara bertahap terlihat seperti lautan aura iblis, sementara ada sosok yang samar-samar telah bersembunyi di dalam aura iblis yang paling padat. Hal ini membuat tatapan Lindong menajam yang kemudian berkata, "Aku menemukannya. Dia sebenarnya bersembunyi di tempat itu." Karena Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya tempat yang dia lihat adalah tempat dengan keamanan yang paling ketat. Tanaman-tanaman merambat berwarna hitam yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah terjalin satu sama lain dan melindungi tubuh dari Hao Jiuyu. Oleh karenanya, bukan tugas mudah bagi seorang Lindong untuk bisa menembus pertahanan yang kemudian melukai Hao Jiuyu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, jika Lindong tidak mengambil resiko ini sekarang, kemungkinan dia akan segera dikalahkan oleh Hao Jiuyu. Tatapan mata dari Lindong sekarang sudah berkilauan. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu lagi, Lindong menyatukan kedua tangannya secara bersamaan, dan tulang naga primal yang ada di dalam tubuhnya mengeluarkan suara raungan naga kuno yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong telah berubah menjadi naga giok yang ukurannya puluhan ribu kaki, dan kini telah melesat untuk melakukan serangan pada tubuh asli Hao Jiuyu. Dalam sekejap saja, naga ini pun
tanpa ragu-ragu lagi langsung menyerang pada bunga hitam raksasa. Ketika melihat hal ini, Hao Jiuyu pun segera tertawa dengan keras sambil mengatakan, "Tidak berguna, karena sebenarnya kau hanya mencari kematian." Setelah mengatakan hal ini, puluhan ribu tanaman merambat telah dikeluarkan oleh Hao Jiuyu untuk menghalangi pergerakan dari Lindong. Tanaman-tanaman ini dipenuhi dengan duri yang sangat tajam yang bisa melukai siapapun ketika bersentuhan dengannya. Detik berikutnya, beng, beng, beng. Tanaman merambat berwarna hitam yang tidak terhitung jumlahnya itu benar-benar dengan kejam menabrak naga giok Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini, tatapan mata mereka segera berkedut karena mereka bisa melihat sebuah pukulan yang cukup menakutkan yang telah menghantam tubuh naga giok dan membuat naga raksasa itu kali ini telah menyusut serta cahayanya berubah menjadi cukup redup. Melihat hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa dengan sangat keras. Setelah beberapa puluh serangan yang dia lancarkan, pada akhirnya membuat naga giok itu menjadi runtuh sepenuhnya. Namun, sosok dari Lindong tiba-tiba saja lolos dari serangan cahaya merambat. Ketika naga giok itu dihancurkan, tubuh dari Lindong telah bergerak dengan cepat menuju inti dari bunga hitam raksasa itu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tepat ketika tubuh dari Lindong hendak mencapai inti dari bunga ini, pohon anggur hitam telah melesat ke arah depan dan berusaha untuk menembus jantung dari Lindong. Serangan ini pasti akan membuat Lindong terluka parah jika dia tidak menghindari serangan dari pohon anggur hitam. Tapi Lindong sendiri telah mengeluarkan banyak usaha untuk mencapai tempat ini. Oleh karenanya, Lindong tidak memilih untuk mundur, karena jika dia mundur saat ini, kemungkinan besar Hao Jiuyu tidak akan pernah memberikan Lindong kesempatan dua kali untuk bisa menerobos ke dalam tempat ini. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Tubuhnya bergerak dengan cepat ke arah depan, yang kemudian tubuh dari Lindong sedikit bergeser ketika pohon anggur itu akan menembus jantungnya, yang pada akhirnya kali ini pohon anggur benar-benar telah meleset dan hanya menembus bahu dari Lindong. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh dari Lindong bergetar. Namun, Lindong tidak peduli dengan bahunya yang sudah tertembus oleh pohon anggur hitam itu. Kali ini, Lindong segera mengelurkan tangannya ke arah depan dan dengan paksa menghancurkan pohon anggur ini sampai pada akhirnya Lindong telah benar-benar sampai di depan inti dari bunga hitam ini. Melihat Lindong telah muncul di hadapannya Hao Jiuyu, kini terlihat sangat panik dan dia segera berteriak, "Kau!" Karena Hao Jiuyu tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan bisa menemukan lokasi asli dari tubuhnya yang telah tersembunyi dengan rapi. Namun kali ini Hao Jiuyu hanya mendengus dingin sambil berkata, "Jadi bagaimana jika kamu sudah menemukan tubuh asliku? Bisakah kamu benar-benar menghancurkan pertahananku sekarang?" Hal ini dikatakan oleh Hao Jiuyu karena dia telah melihat Lindong terluka parah dan kehabisan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh Lindong dengan tubuhnya yang sudah terluka seperti itu? 8 kelopak bunga hitam raksasa kini telah bergetar, dan hal itu mengeluarkan aura iblis yang cukup mengerikan. Lapisan demi lapisan benar-benar telah ditumpuk oleh kelopak bunga hitam. Hal ini sebenarnya membentuk pertahanan yang cukup kokoh. Pada saat ini banyak anggota dari suku Martin Langit yang ada di bawah sana merasa cukup cemas ketika melihat pertarungan antara Lindong dan juga Hao Jiuyu. Mereka jelas tahu jika serangan Lindong berikutnya gagal, maka kemungkinan Lindong akan segera kehilangan seluruh kekuatan pertempurannya. Pada saat itu, Hao Jiuyu juga akan keluar sebagai pemenang. Dia pada akhirnya akan mengganggu kelompok dari Xiao Diao yang berusaha menghancurkan formasi bunga iblis ilusi abadi. Kemenangan dan juga kekalahan benar-benar ditentukan oleh satu gerakan antara Lindong dan juga Hao Jiuyu. Namun, hati mereka semua tanpa sadar telah tenggelam ketika mereka melihat pertahanan yang menakutkan dari Hao Jiuyu
benar-benar telah terbentuk. Hal ini adalah sebuah pertahanan yang tidak bisa dipatahkan oleh serangan habis-habisan dari seseorang di tahap samsara. Banyak orang yang meragukan bagaimana seorang Lindong akan menghadapi pertahanan itu dengan kondisinya saat ini. Lindong yang melihat aura iblis mengerikan di hadapannya, tanpa sadar dia menjilat bibirnya sendiri. Sebuah kilatan tajam dan tangguh kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, sebuah cahaya petir hitam kini telah melonjak ke salah satu lengan dari Lindong. Karena itu adalah kekuatan dari batu simbol petir dan juga batu simbol pelahap. Telapak tangan dari Lindong dalam sekejap saja berubah menjadi warna petir hitam. Segera setelah itu, sebuah cairan petir hitam kini telah menetes dari telapak tangan Lindong itu. Tiba-tiba saja Lindong mengepalkan tangannya, yang kemudian Lindong segera melambaikan tangan kanannya. Dia tampak terlihat seperti seekor lalat yang berusaha mengguncang pohon raksasa. Detik berikutnya, tinjuan dari tangan Lindong yang telah dilapisi oleh cairan petir hitam benar-benar menghantam pertahanan aura iblis yang mengerikan dari Hao Jiuyu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil berteriak, "Tangan simbol leluhur." Detik berikutnya tangan dari Lindong yang merupakan tangan simbol leluhur dan sudah terlapisi oleh cairan petir hitam benar-benar menembus aura iblis yang telah dibentuk dengan lapisan kelopak bunga yang tebal oleh seorang Hao Jiuyu. Suara mendesis yang sangat keras pun terdengar. Gelombang asap putih kali ini telah meletus dari kelopak bunga hitam itu. Samar-samar ada suara tangisan yang cukup keras dipancarkan dari kelopak bunga. Dan dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya kelopak bunga yang tidak bisa dihancurkan oleh seseorang di tahap samsara pada saat ini mulai meleleh dengan cepat. Sebenarnya memang ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan Lindong dengan seseorang ahli di tahap samsara. Namun untungnya, Lindong memiliki dua batu simbol leluhur yang hebat, dan mereka adalah sesuatu yang sangat kuat serta efektif untuk melawan kekuatan Yimo. Oleh karena itu, bahkan Hao Jiuyu pada saat ini terkejut ketika dia melihat pertahanan terkuatnya benar-benar runtuh dan tidak bisa menahan serangan dari Lindong. Suara marah dan juga waspada kini segera diteriakkan oleh Hao Jiuyu. "Kau!" Segera setelah itu bunga hitam mulai bergetar dengan hebat. Seluruh tanaman merambat yang ada di tempat ini tidak terhitung jumlahnya dengan kejam akan menabrak tubuh dari Lindong dari segala arah sebagai upaya untuk menghentikan pergerakan dari Lindong. Sebuah kilatan segera melintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia mendeteksi serangan dari Hao Jiuyu itu. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangannya. Sebaliknya, sebuah cahaya giok kini telah berkelap-kelip di atas permukaan tubuh dari Lindong. Pada akhirnya, tanaman merambat hitam yang sangat tajam itu kini dengan keras menabrak penghalang cahaya yang diciptakan oleh Lindong. Meskipun sebagian besar tanaman itu telah dibelokkan, namun masih ada beberapa tanaman merambat yang berhasil menembus pertahanan Lindong dan kemudian benar-benar mengenai tubuh dari Lindong. Rasa sakit yang hebat pada saat ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tatapan mata dari Lindong telah berubah menjadi merah akibat menahan rasa sakit ini. Meskipun tanaman-tanaman merambat itu sekarang telah menembus tubuhnya, namun untungnya hal itu tidak mengenai titik vital dari tubuh Lindong. Dan tentu saja, Lindong kali ini tidak akan membiarkan Hao Jiuyu terus memberikan serangan pada tubuhnya. Jika hal ini terus terjadi, meskipun tubuh fisik dari Lindong cukup kuat, pada akhirnya dia kemungkinan akan tumbang juga. Lindong kali ini segera berkata, "Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan sampai akhir." Setelah mengatakan hal ini, cahaya petir hitam telah melonjak dalam tatapan mata Lindong. Tangan petir hitam dari Lindong juga telah mengeluarkan cahaya yang cukup menyilaukan. Segera setelah itu, Lindong pun berteriak, "Mati saja kau!" Dalam sekejap saja, Lindong mengepalkan tangannya dan seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuhnya
kini telah menyembur melalui tinju dari Lindong. Pada akhirnya, beng! Cahaya petir hitam benar-benar ditembakkan dari dalam tinjuan Lindong. Dan dalam sekejap saja, hal itu menghancurkan kelopak bunga hitam dari Hao Jiuyu. Kali ini, Hao Jiuyu pun segera berteriak, "Wah!" Karena dia sudah tidak memiliki pertahanan dari kelopak bunga hitam. Dan tubuhnya langsung terkena cairan petir hitam dari tinjuan Lindong. Suara mendesis yang cukup keras pun juga langsung terdengar di tempat ini. Dan sekarang ada banyak retakan yang telah muncul dari bunga hitam raksasa. Tanaman merambat yang awalnya menari-nari di langit dalam sekejap saja juga telah berubah menjadi sangat layu. Hanya dalam waktu 10 detik, bunga hitam raksasa yang dipenuhi dengan aura jahat kini telah menghilang begitu saja di hadapan banyak tatapan mata penonton yang cukup kebingungan. Debu yang sangat tebal kali ini segera memenuhi seluruh langit, dan tubuh dari Hao Jiuyu sekali lagi telah terlihat. Ekspresi di raut wajahnya pada saat ini terlihat sangat pucat dan juga terkejut. Sementara di dada dari Hao Jiuyu ada sebuah lubang yang berdarah. Kali ini darah segar pun terus mengalir keluar dari dalam tubuh Hao Jiuyu. Hal itu jelas disebabkan oleh serangan tinjuan tangan simbol leluhur milik Lindong. Sambil menatap Lindong, tatapan mata tidak percaya pada saat ini telah memenuhi penglihatan dari Hao Jiuyu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar mampu menghancurkan pertahanan terkuatnya. Kali ini, Lindong pun segera terbatuk. Sambil menyekat darah di sudut mulutnya, dia berkata, "Sepertinya orang yang tertawa terakhir itu bukanlah dirimu." Mendengar hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa menggertakkan giginya sambil mengatakan, Sebenarnya kau adalah orang gila. Kau telah mempertaruhkan nyawamu sendiri di dalam pertarungan ini. Jika terjadi kecelakaan padamu, kemungkinan hasil pertarungan ini akan sangat berbeda. Dan aku yang akan keluar sebagai pemenangnya." Mendengarkan ucapan dari Hao Jiuyu itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia mengatakan, "Aku sudah terbiasa mendengar dan disebut sebagai orang gila." Karena sebagian besar lawan-lawan yang telah ditemui Lindong kali ini biasanya jauh lebih kuat daripada dirinya. Oleh karena itu, jika Lindong tidak habis-habisan mengeluarkan serangan yang kejam, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa mencapai tempatnya hari ini. Mendengar ucapan dari Lindong, sudut mulut dari Hao Jiuyu berkedut. Wajahnya tampak terdistorsi dengan niat membunuh yang brutal, yang kemudian dia mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Meskipun Hao Jiuyu sekarang sudah terluka parah, namun dia masih seorang ahli di tahap samsara. Meskipun Lindong bisa mengandalkan berbagai teknik untuk bertarung dengannya, namun sangat sulit bagi seorang Lindong untuk benar-benar bisa membunuhnya. Terlepas dari fakta bahwa Lindong memiliki dua batu simbol leluhur yang hebat di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja ketika Hao Jiuyu hendak bergerak untuk membunuh Lindong, kali ini pilar-pilar cahaya hitam telah menembak keluar dari 69 puncak gunung. Dan hal itu dengan cepat menghilang secara bersamaan. Dalam sekejap saja, hal ini membuat tubuh dari Hao Jiuyu merasa sangat kelelahan dan dia terlihat cukup lemas. Setelah menghilangnya pilar cahaya hitam, aroma halusinasi yang ada di tempat ini mulai menghilang dengan cepat. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa sebenarnya formasi bunga iblis ilusi abadi telah benar-benar dirusak. Ketika Lindong menyaksikan bahwa aroma halusinasi di tempat ini telah menghilang, dia menghela nafas dengan lega karena pada akhirnya kelompok dari Xiao Diao berhasil menghancurkan formasi yang terbentuk. Sementara ekspresi dari Hao Jiuyu telah berubah menjadi sangat pucat ketika formasinya telah dihancurkan. Dia pun segera meraung dengan keras, "Kalian benar-benar jabingan." Segera setelah itu, tubuh dari Hao Jiuyu kini telah melompat ke arah Lindong dan dia menggunakan tebasan telapak tangan angin yang kuat untuk menyerang tenggorokan dari Lindong.
Tepat ketika serangan dari Hao Jiu itu akan mengenai tubuh dari Lindong, sosok seperti hantu kini telah muncul di hadapan Lindong, yang kemudian melemparkan serangan telapak tangan ke arah depan. Hal ini dalam sekejap saja langsung berbentrokan dengan serangan Hao Jiu. Pada akhirnya, beng! Angin liar dan ganas menyapu seluruh tempat ini, dan tubuh dari Hao Jiu dalam sekejap saja dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Karena tubuhnya sudah penuh dengan luka, kali ini Hao Jiu segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sebenarnya sosok yang telah muncul di hadapan Lindong adalah Xiao Diao. Kali ini, Xiao Diao yang telah berdiri di depan Lindong, dia melirik, yang kemudian berkata, "Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong mengatakan, "Aku baik-baik saja, dan aku tidak akan mati." Karena Lindong memiliki tulang naga primal, maka dia bisa menghadapi serangan-serangan mengerikan dari seorang Hao Jiu. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan berani bertindak secara ceroboh seperti hari ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa diam-diam menghela nafas dengan lega. Dan dia pada saat ini bisa mengetahui bahwa sebenarnya Lindong menderita luka yang cukup serius. Melihat hal ini, tatapan mata dan juga ekspresi dari Xiao Diao berubah menjadi sangat dingin ketika melihat pada Hao Jiu. Yang kemudian Xiao Diao pun mengatakan, "Apalagi yang harus kau katakan saat ini?" Ditanya seperti itu oleh Xiao Diao, Hao Jiu hanya bisa tertawa dingin lalu mengatakan, "Anggap saja dirimu telah beruntung. Namun, aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini selesai dengan mudah." Setelah mengatakan hal itu, aura iblis yang cukup mengerikan tersapu dari dalam tubuh Hao Jiu ketika dia berusaha untuk melarikan diri. Melihat perbuatan dari Hao Jiu itu, Xiao Diao hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa lalu mengatakan, "Apakah kau benar-benar percaya bahwa dirimu bisa melarikan diri dari tempat ini?" Xiao Diao pun segera melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 pilar cahaya kini telah langsung muncul, yang kemudian pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, membentuk sebuah jaring cahaya yang kemudian menutupi tubuh dari Hao Jiu. Saat ini Hao Jiu telah berjuang keras di dalam jaring cahaya itu, namun dia tidak berhasil melakukan apapun. Karena para elit dari suku Martin Langit yang sebelumnya telah pergi untuk menyingkirkan bunga iblis ilusi abadi, kali ini mereka semua telah datang. Oleh karenanya, lebih dari 100 ahli dari suku Martin Langit ini melakukan serangan secara serempak. Dengan kondisi menyedihkan Hao Jiu saat ini, serta dirinya yang sudah kehilangan dukungan dari formasi bunga iblis ilusi abadi, bagaimana mungkin seorang Hao Jiu bisa melarikan diri dari jaring cahaya? Xiao Diao segera melirik pada Hao Jiu sebelum akhirnya dia mengatakan, "Segel dia sekarang juga, dan kita akan berurusan dengannya nanti." Semua orang menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka menyeret Hao Jiu ke tanah dan mulai menyegel energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah menyelesaikan urusan Hao Jiu, Xiao Diao pun segera berbalik untuk melihat pada Lindong. Sebuah ekspresi yang cukup aneh kini telah muncul dalam raut wajah Xiao Diao, yang kemudian dia pun berkata, "Setelah hanya beberapa bulan kita tidak bertemu, aku benar-benar tidak berharap bahwa sebenarnya dirimu sudah menjadi sekuat ini." Karena Xiao Diao sangat menyadari kekuatan dari Hao Jiu, bahkan dia tidak bisa mengalahkan Hao Jiu di dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun kali ini, Lindong benar-benar bisa melukai Hao Jiu secara serius hanya dengan kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Hal ini merupakan sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia berkata, "Sebenarnya kau hampir tidak bisa menandingiku dalam hal berurusan dengan Yimo. Karena itu adalah spesialisasi diriku." Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia memang tidak keberatan dengan kata-kata itu. Bagaimanapun juga, Xiao Diao memang bukan tandingan Lindong dalam hal urusan dengan Yimo. Dengan nada suara yang cukup ragu-ragu, Xiao Diao pada akhirnya mengatakan, "Lindong, terima kasih banyak atas bantuanmu." Lindong hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan,
Heh, kata-kata seperti itu tidak perlu kau ucapkan padaku. Xiao Dao kali ini tidak bisa berkata apapun lagi. Dia hanya bisa tertawa di hadapan dari Lindong. Memang sebenarnya Xiao Dao tidak perlu berkata-kata sopan seperti itu di antara mereka berdua. Orang lain mungkin memang sulit memahami hubungan antara mereka berdua, tapi Xiao Dao dan juga Lindong sangat menyadari bagaimana hubungan mereka selama ini. Di masa lalu, Lindong yang merupakan pemuda lemah bersama dengan Xiao Dao yang merupakan roh iblis yang sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja, bersama juga dengan harimau yang bodoh. Mereka telah bertahan dan melindungi satu sama lain di sepanjang perjalanan. Hal itu membuat hubungan trio Lindong menjadi semakin kuat karena mereka adalah saudara. Detik berikutnya tatapan mata Xiao Dao melihat pada dua pertarungan yang ada di langit. Lalu dia berkata, "Kita harus segera mengaktifkan formasi penjaga suku, karena pada saat ini pimpinan suku Martin Langit dan juga tetua Zuli tidak mampu mengalahkan dua Raja Yimo itu. Namun dengan bantuan dari formasi penjaga suku Martin Langit, kedua Raja Yimo itu bukan tandingan mereka." Namun Lindong yang mendengar ucapan dari Xiao Dao, dia segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Tidak perlu, karena kedua Raja Yimo itu sudah menyadari apa yang sedang terjadi di tempat ini, dan mereka pasti tidak akan bertarung lagi." Detik berikutnya, badai energi yang terus meletus di langit secara berangsur-angsur telah menjadi lemah ketika Lindong berhenti mengatakan hal itu. Dalam sekejap saja, dua sosok hitam yang merupakan Raja Yimo kini telah menarik diri ke belakang. Ketika dua Raja Yimo ilusi itu melihat formasinya telah dirusak, mereka kemudian mengatakan orang itu benar-benar tidak berguna. Ekspresi raut wajah dua Raja Yimo ini telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka menyadari bahwa sebenarnya para ahli dari suku Martin Langit semuanya sudah bersiap untuk melakukan serangan. Di dalam hati dua Raja Yimo itu sangat marah karena rencana mereka kali ini telah gagal dan pada akhirnya menyia-nyiakan sejumlah besar bunga iblis ilusi abadi. Ini merupakan sebuah kerugian yang cukup parah bagi kaum Yimo. Pimpinan suku Martin Langit melihat pada dua Raja Yimo sebelum pada akhirnya dia tersenyum lalu mengatakan, "Sepertinya rencana kalian telah gagal." Raja Ilusi Surga melihat pada ayah Xiao Dao sambil mengatakan, "Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini. Jika bukan karena sampah itu, maka aku khawatir suku Martin Langitmu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Tapi tidak masalah, kita akan membiarkan suku Martin Langit untuk bisa hidup lebih lama lagi. Kalian semua jangan merasa senang dulu kali ini, karena kita akan segera kembali. Pada saat itu tiba, aku khawatir tidak ada satupun orang dari suku Martin Langit yang bisa menyelamatkan diri. Di dalam perang besar dunia berikutnya, suku Yimoku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini akan segera dikuasai oleh suku Yimo." Setelah mengatakan hal ini, sebuah pusaran hitam segera terbentuk di belakang dari Raja Ilusi Surga dan juga Raja Ilusi Bumi. Segera setelah itu, tubuh mereka berdua pun memasuki pusaran hitam dan menghilang dengan sangat cepat. Lindong yang melihat pada tempat di mana menghilangnya dua Raja Yimo itu, dia hanya bisa mengepalkan tangannya karena Lindong menyadari teknik penjara iblis itu memang benar-benar luar biasa. Faktanya, Lindong benar-benar tidak tahu berapa banyak faksi yang telah diserang oleh penjara iblis ini. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, akankah dunia ini masih memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang jika perang dunia yang lain kembali terjadi? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apalagi yang akan dilakukan Lindong setelah pertempuran besar yang ada di tempat ini selesai? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.